Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, ya, termasuk kenikmatan dapat hadir di majelis ilmu yang insya Allah berkahi. Dan alhamdulillah Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat sehat, ya, sehingga alhamdulillah kita semua boleh hadir, boleh datang ke kuliah duha yang insya Allah berkahi. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju majelis ilmu menjadi langkah yang baik, menjadi langkah yang penuh keberkahan. Yang mana keberkahan ini, ya, kalau dari segi maknanya itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, jadi semoga setiap langkah kita itu menuju kebaikan, semoga Allah tambah lagi kebaikannya. Kita mulakan majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa ansyur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'allimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kuliah duha kita yang sebelumnya kita pernah membahas bahwa di kelas atau di kesempatan berikutnya kita akan membahas perihal kepribadian wanita muslimah. Sebelum kita mulakan, saya nak menyapa ibu-ibu dulu. Alhamdulillah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan, dan dengan kesehatan yang kita miliki, semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah. Ya. Ketika nikmat sehat itu ada, maka kita gunakan peluang itu, manfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalkan kita dah sakit, ya, nak berjalan ke majelis ilmu, nak berjalan ke surau pun dah tak boleh. Kalau kita sakit, nak sholat pun sulit. Jadi ini adalah nikmat sehat, ini adalah nikmat yang terbesar, ya, nikmat yang seringkali dilupakan. Tetapi nikmat sehat ini itu ketika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan memberikan keberkahan. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tajuk kepribadian wanita muslimah. Kenapa ini kita mengangkat tema ini, buku ini? Dikarenakan kita sebagai seorang wanita muslimah, kita nak tahu bagaimana seharusnya kita berkepribadian, akhlak-akhlak yang seharusnya kita amalkan, kita miliki itu seperti apa. Bagaimana perempuan muslimah ini menjaga muruah dia, menjaga dirinya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus seperti apa. Begitupun hubungan kita dengan sesama manusia. Begitupun hubungan kita dengan diri sendiri harus seperti apa. Ya.
Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita menghias diri, ya. Itu semuanya diatur oleh Islam. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada bab pertama tentang wanita muslimah bersama Tuhannya. Jadi dalam Islam kita memiliki 3 hubungan. Ya. Hubungan apa saja? Hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hubungan kita dengan diri sendiri. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti itu terkait ibadah. Ya. Kemudian terkait dengan diri sendiri, ya, berarti bagaimana cara kita tadi berpakaian, kita memastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Kemudian ada yang namanya hubungan sesama manusia. Karena kita hidup ini tidak sendiri, ya. Ada jiran, ada saudara. Nah, di sini akan kita bahas. Nah, insya Allah yang pertama adalah wanita muslimah bersama Tuhannya. Dalam tajuk mukminah yang senantiasa terjaga. Nah, di sini kita mesti paham apa kata mukminah. Ada mukmin bagi laki-laki, mukminah bagi perempuan. Muslim bagi laki-laki, muslimah bagi perempuan. Bedanya apa? Bedanya hanya ditambahkan tak marbutoh di akhir kalimat, di akhir kata. Jadi itu yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Dalam bahasa Arab ada istilah mudzakkar, ada istilah muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Dan sebagai salah satu tanda untuk membedakan yang perempuan dan laki-laki, diletaklah huruf ta marbutoh di akhir kalimat. Jadi mukminah di sini adalah seorang perempuan yang beriman. Beriman kepada siapa? Tentunya dalam konteks ini beriman kepada Allah, betul. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu maknanya apa? Iman itu maknanya adalah ya yakin, yakin, mengimani, percaya gitu ya. Percaya kepada siapa? Dalam konteks ini adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dikatakan al-imanu huwa al-yaqin wa tasdiq, keyakinan dan pembenaran, al-jazim, ya, pembenaran yang pasti, biwujudillahi azza wa jalla, terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini keimanan itu tak boleh separuh-separuh, tak boleh setengah-setengah. Kita harus yakin betul-betul 100%, baru itu dikatakan sebagai iman yang benar. Bagaimana Ustazah kalau imannya hanya 80%? Bolehkah itu dikatakan sebagai iman? Tak, betul, tak boleh ya. Jadi harus 100%. Makanya di sini dikatakan wat tasdiqu jazim, pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Dan ini keimanan yang seperti ini harus kita miliki. Karena iman inilah yang membedakan antara kita sebagai seorang muslim dengan yang bukan muslim. Nah, al-iman, ya, sesungguhnya seorang wanita mukminah, ciri khas dari seorang wanita mukminah, dia adalah memiliki keimanan yang kuat dalam hatinya. Keimanan terhadap apa? Biwujudillah. Ya, keimanan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keimanan terhadap wabi uluhiyatihi. Maknanya apa? Yaitu beriman kepada istihqaqihi wahdah bil ibadah. Jadi kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena ibu-ibu sekalian, sebagai seorang manusia, kita memiliki fitrah atau kita sebut sebagai naluri, gharizah, bertadayun, yaitu
memiliki naluri untuk mengagungkan sesuatu. Jadi bertuhan di sini, memiliki Tuhan itu adalah sebuah keperluan bagi seorang manusia. Kalau manusia itu ateis misalkan ya, dia tidak memiliki Tuhan, dia tak meyakini adanya pencipta, dia tak menganggap Tuhan itu ada, maka dapat dipastikan kehidupannya itu tidak akan tenang. Dia mesti gelisah. Karena keperluan beragama, bertuhan itu adalah sebuah naluri yang harus kita penuhi. Namun di sini bagaimana Ustazah gitu ya? Ternyata agama di dunia ini tuh banyak. Mana agama yang betul? Kita nih Islam sejak lahir Ustazah, sudah mengikut orang tua jadi Islamlah saja. Nah, di sini kita harus kembali melihat keimanan kita seperti apa. Kalau keimanan kita hanya sekedar warisan, turun-temurun dari orang tua, itu adalah keimanan yang mudah goyah. Ya. Jadi keimanan yang kita harus dapatkan itu harus melalui jalan berpikir. Kita betul-betul melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat kita lihat melalui 3 hal yang dapat kita indra, yaitu adanya manusia, adanya alam semesta, adanya kehidupan. Maka dengan mengamati ketiga hal ini, kita mesti akan yakin bahwa di balik manusia, alam semesta, kehidupan mesti ada pencipta. Oke, sekarang ibu-ibu yakin tak? Buku ini ada yang menciptakan, buku ini ada yang menulis, yakin tak? 100% yakin? Yakin. Kemudian kita tengok handphone ini, yakin tak ibu-ibu ada yang menciptakan handphone ini? Yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun, betul? Jadi semua benda yang kita lihat itu mesti ada yang menciptakan. Apatah lagi manusia yang begitu sempurna penciptaannya, yang boleh berpikir, memiliki akal yang sempurna gitu ya. Mesti ada yang menciptakan. Nah, di sini berarti kita harus memiliki keyakinan bahwa kita beriman kepada kewujudan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, kemudian al-imanu billah, beriman kepada Allah, juga kita beriman kepada warububiyatihi. Maksudnya apa? Kita beriman bahwa Allah itu sebagai pencipta kita, dan Allah juga sebagai, terima kasih, dan Allah juga sebagai pengatur kehidupan kita. Khaliquhu wa mudabbir syu'uni khalqihi. Jadi Allah itu adalah pencipta, dan Allah juga pengatur kehidupan, pengatur urusan kehidupan kita. Nah, jadi tak boleh kalau kita hanya mengakui Allah itu pencipta kita saja, tapi kita tak diatur dengan aturan Allah. Tak boleh ya. Kalau kita mengakui Allah itu pencipta, maka kita juga harus harus diatur dengan aturan yang sudah Allah turunkan. Wa bi asma'ihi wa sifatihi al-husna allati la tusyabbihu biha ahadan, dan kita juga meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang kita kenal sebagai Asmaul Husna, memiliki sifat-sifat gitu ya. Nah, di sini ketika kita beriman juga ada yang namanya syarat. Syarat dari sebuah keimanan. Syarat beriman kepada Allah yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Ya. Karena apa? Karena inilah yang membedakan antara orang yang dia hanya mengucapkan iman dengan lisan bersyahadah, kemudian hatinya mengingkari, itu tak dianggap iman yang seperti itu. Ya. Jadi harus meyakini dengan hati, kemudian al-iqraru bil lisan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, yaitu dengan lafaz syahadah. Makanya kalau kita tengok ya saudara baru ya, yang baru masuk Islam, maka dia harus meyakini dulu nih dengan hati, betul tak nak masuk Islam, betul tak beriman kepada Allah,
Kemudian dibuktikan dengan lisan, dia bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nah, kemudian syarat iman berikutnya adalah al-amal bil jawarih. Jadi tak cukup hanya meyakini dengan hati, melafazkan dengan syahadah, tetapi juga kita harus melakukan amalan. Amal, gitu ya. Al-amalu bil jawarih. Karena ketika kita menjadi seorang muslim ada konsekuensi atau perintah larangan yang harus kita patuhi. Misalnya apa? Dalam keseharian ya, Allah jelas perintahkan kepada kita ibadah sholat. Itu adalah termasuk salah satu amal. Ya. Ketika seseorang itu dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku agamanya Islam tapi dia tak pernah sholat, dia mengingkari kewajiban sholat, berarti dia bukan muslim. Karena sebagaimana yang kita ketahui, yang termasuk dari arkanul Islam itu adalah sholat. Bahkan dikatakan sholat itu yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Nah, maka kita di sini harus betul-betul memperhatikan ibadah sholat kita. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi sesibuk apapun kita, serumit apapun urusan kita pada hari itu, jangan sampai tinggalkan sholat. Saya pernah menyampaikan, janganlah kita mengorbankan akhirat kita untuk dunia. Misalkan kita sibuk urusan dunia, banyak urusan-urusan, kan urus rumah kah, urus anak kah, urus anak sekolah, urus suami, atau ada sesuatu hal di luar gitu, sehingga kita tak sempat sholat. Misalnya kita mengakhir-akhirkan waktu sholat. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai urusan dunia itu ya melalaikan kita dari kewajiban sholat. Harus ada perasaan rasa takut kalau misalkan sholat kita tertinggal atau sholat kita lambat. Harus tanamkan rasa takut itu. Karena apa? Kalau sudah tidak ada rasa takut, kemudian dia ketika meninggalkan kewajiban itu rasa tenang-tenang saja, berarti ada yang bermasalah dengan hati dia. Ada yang bermasalah dengan keimanan dia. Iya, dia beriman kepada Allah, tapi kenapa tak mengikut perintah Allah? Gitu ya. Nah, jadi syarat iman tadi at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati. Kemudian al-iqrar bil lisan. Kemudian mengikrarkan dengan lisan. Al-amalu bil jawarih. Kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya suatu hal yang paling terlihat dari wanita muslimah adalah ia memiliki keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat, keimanan yang tak mudah goyah, keimanan yang tak boleh dibeli dengan apapun. Karena kalau misalkan kita lihat realita hari ini, ya, ada orang-orang yang menjual keimanan mereka dengan harta. Ada yang menjual keimanan mereka hanya dengan sebakul makanan. Nah, ini harus hati-hati. Karena kesempitan hidup yang dia hadapi, ya, kesulitan hidup yang dia jalani, akhirnya ketika ada orang yang menawarkan, ayo masuk agama kami, kamu akan mendapatkan keuntungan ini, kamu akan kami berikan rumah, anak-anakmu akan kami sekolahkan misalkan, keperluanmu akan kami penuhi, tapi syaratnya kamu harus masuk agama kami. Kalau keimanan dia tak kuat kepada Allah, akan ikut agama tersebut. Dan ini terjadi. Dulu saya sekolah di Yogyakarta. Ada yang pernah tahu nama kota di Indonesia Yogyakarta? Tsunami Aceh ya. Dulu saya sekolah di Jogja. Sekolah saya bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta, sekolah biasa yang kita belajar pun di surau. Jadi alhamdulillah masyarakat di situ membolehkan kami untuk belajar dan kami belajar di surau.
Dan setiap 3 bulan sekali kami akan mengadakan ujian praktek keluar kota atau keluar kawasan kami. Dan saat itu kita memilih salah satu kota di Yogyakarta di ujung, namanya Kulon Progo. Nama kotanya Kulon Progo. Nah, di situ kami tinggal selama kurang lebih hampir 2 minggu. Jadi di situ guru-guru kami membiarkan kami tidak sama sekali diberikan arahan kami harus berbuat apa, tapi kita buat sendiri di situ, membuat penelitian sendiri. Dan ternyata wilayah yang kami kunjungi ini mayoritas agamanya bukan Islam. Jadi dari sekian, misalkan dari 100 kepala keluarga, hanya 15 keluarga yang Muslim. Jadi banyaknya itu yang bukan Muslim. Dan ternyata hal itu kenapa boleh terjadi? Nah, ternyata pada mulanya banyak aja yang Muslim di situ. Tapi tadi terjadi ya ada agama lain berdakwah ke sana, ya, mengajak mereka ke agama mereka karena mereka adalah orang-orang yang sulit ya kehidupannya, ekonominya tak begitu bagus, akhirnya mereka pun nak masuk agama mereka. Memang mereka tak ikut Islam, mereka memang bukan agama Islam. Dan bahkan saya duduk di rumah yang ialah Muslim. Tetapi kalau misalkan kita lihat ke rumahnya, macam kalender tuh, tarikh, bukan Islam, bukan yang dari orang Islam punya, tapi dari agama lain. Jadi macam-macam lah, ada patung dan lain sebagainya tuh. Kalau misalkan kita nak mencari surau, mencari masjid pun lebih susah. Ya, tak banyak. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Ya, karena agama yang lain itu mereka lebih semangat dakwahnya daripada kita. Nah, seharusnya kita nih sebagai seorang muslim, ketika kita memiliki kemampuan dan kita juga diberikan kewajiban sama Allah, bukan hanya Islam itu untuk diri sendiri, tapi juga ada kewajiban untuk dakwah. Seharusnya kita yang datang ke sana, melihat kondisi mereka, seperti apa kehidupan mereka, kekurangan yang mereka jalani gitu kan, seperti apa. Jangan sampai mereka mengorbankan keimanan mereka, mengorbankan akidah mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Bahkan ketua kampungnya juga bukan Muslim. Jadi ketika kawan-kawan saya datang ke rumah tersebut ya, untuk melaporkanlah keberadaan kami di sana untuk apa. Ya. Akhirnya mereka pun dijamu makanan. Kawan-kawan saya pun bingung, ini makan atau tidak? Sebab kita tahu beliau bukan Muslim. Itu dia ya. Jadi kenapa keimanan yang kuat ini sangat penting sekali ya? Karena tadi ketika ada ujian hidup yang datang kepada kita, ketika ada musibah, cobaan, kehimpitan, kesulitan dalam hidup, ketika keimanan kita tak kuat, kita akan mudah goyah. Ketika ada orang yang menawarkan, ayolah masuk agama kami akan bantu kamu. Akhirnya dia pun, karena keimanan tak kuat, dia pun goyah. Nah, di sini kenapa pentingnya memiliki iman yang kuat? Karena iman inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Di akhirat nanti, keimanan inilah yang terpenting, yang harus kita pegang erat. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan masuk surga. Sedangkan kita paham bahwa kehidupan akhirat itu hanya ada dua tujuan saja, ya. Nak masuk surga ke atau masuk neraka. Dan kunci pertama untuk masuk surga adalah keimanan. Makanya kita harus betul-betul menjaga keimanan kita. Kalau misalkan kita lihat kisah dari para sahabiyah yang bagaimana mereka mengorbankan diri mereka untuk menjaga keimanan mereka, kita bisa lihat contoh dari kisah Sumayyah. Nah, ada yang pernah dengar nama sahabat Sumayyah? Jadi Sumayyah ini adalah seorang sahabat Rasulullah, sahabiyah ya, sahabiyah, termasuk suaminya juga Yasir. Beliau juga masuk Islam, anaknya juga Ammar bin Yasir juga masuk Islam. Tetapi ketika mereka mengakui bahwa mereka adalah seorang Muslim,
tentu gitu ya datang penolakan-penolakan pada saat itu. Sehinggalah seperti yang kita tahu bahwa budak-budak yang masuk Islam, orang-orang lemah ya, akan ditindas ketika itu. Termasuklah betul disiksa, termasuklah keluarga Sumayyah atau keluarga Yasir. Mereka sampai akhir hayat mereka mempertahankan Islam, mempertahankan keimanan mereka meskipun mereka harus menyerahkan nyawa mereka. Rasulullah pada saat itu pun hadir ada di situ. Rasulullah hanya menyampaikan, bersabarlah wahai keluarga Yasir, bahwa sesungguhnya surga telah menanti kalian. Ya, jadi Sumayyah pun dia tanpa ragu, dia tetap kokoh memegang keimanan dia karena dia tahu iman inilah yang akan menyelamatkan kehidupan dia. Meskipun dia harus merelakan kehidupan dunia dia gitu ya. Kemudian kita juga boleh melihat kisah dari sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal juga termasuk dari sahabat yang awal masuk Islam. Yang mana beliau ini bukan dari kalangan terpandang. Bilal ini adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Ya. Yang mana Habasyah ini Afrika ya, jadi kulitnya hitam, rambutnya keriting, ikal gitu ya. Dia disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf kalau tak silap ya. Dia ketika diketahui keislamannya, dia terus disiksa. Dia diseret keliling kota Makkah di dalam kondisi panas terik gitu ya, di atas pasir. Bukan berhenti di situ saja, tapi dada dia pun ditindih dengan batu. Kemudian Umayyah mengatakan, kembalilah kepada agamamu gitu kan. Sembahlah Lata dan Uzza. Tapi saat itu Bilal menolak. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Allah itu esa, Tuhan itu esa. Keimanan dia kuat meskipun mendapatkan siksaan yang sangat begitu pedih gitu ya. Kita pun tak tahulah kuat atau tidak pada kondisi itu. Tapi keimanan Bilal ini sangat kuat sehingga dia dah tak peduli sakit yang fisiknya rasakan, panasnya matahari yang membakar kulit dia dah tak kisah. Yang penting dia tetap menyelamatkan keimanan dia. Akhirnya Bilal pun bertemu dengan Abu Bakar, melihat Bilal dengan kondisi seperti itu. Akhirnya Abu Bakar pun memerdekakan Bilal. Alhamdulillah. Sehingga seperti yang kita ketahui Bilal menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada juga sahabat Rasulullah yang begitu kuat keimanannya, yang dia juga mendapatkan berbagai tekanan dari keluarganya. Dia berasal dari keluarga terpandang yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, beliau adalah sahabat Rasulullah yang mana ibunya pada saat itu tak menerima kalau Mus'ab masuk Islam. Mus'ab pun di situ mendapatkan berbagai kesulitan gitu ya. Tapi dia tetap kokoh dengan keimanannya sehingga Mus'ab ini diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk mendakwahkan Islam, sehingga tidak ada satupun rumah di Madinah pada saat itu yang tidak Mus'ab ketuk, yang tidak Mus'ab sampaikan Islam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, penduduk Madinah sudah siap saat itu, sudah menerima Islam. Kenapa? Karena Mus'ab tadi sudah menyampaikan Islam kepada penduduk Madinah. Nah, kemudian di sini dikatakan seorang wanita mukminah dia juga berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini dan apa yang menimpa manusia dari berbagai macam kejadian sejatinya sudah merupakan ketetapan dan takdirnya. Apa yang sudah menjadi ketentuannya maka tak akan luput darinya. Dan apa yang memang bukan menjadi bagiannya, maka tak akan dapat dicapai seberapa besar apapun usaha yang dilakukannya. Jadi kita sebagai seorang muslim, selepas kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, kita meyakini apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian kita juga harus meyakini
bahwa segala apapun yang terjadi kepada kita ini adalah atas kehendak Allah, atas ketetapan Allah. Termasuklah hadirnya kita di majelis ini. Ini juga termasuk dari kehendaknya Allah. Nah, dari pembahasan ini sebetulnya ada suatu hal yang sangat penting kita ketahui, bahwasanya kita sebagai seorang manusia itu memiliki atau hidup di dua area atau di dua tempat atau di dua wilayah. Ada yang namanya wilayah yang menguasai manusia, ada juga wilayah yang dikuasai manusia. Maksudnya ini berkaitan dengan sebuah perbuatan. Jadi manusia itu kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan sama Allah, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Tetapi apakah manusia di sini tak memiliki kebebasan untuk memilih? Nah, ternyata tadi pembahasannya ya, ada area yang mana menguasai manusia, yang mana manusia tak boleh buat apa-apa, yang mana manusia hanya boleh menerima hal tersebut. Tidak ada andil manusia di situ, maka itu dikatakan sebagai qadanya Allah, ketetapannya Allah. Tapi ada sesuatu yang mana kita boleh memilih. Ada akal, ada pilihan. Nah, bagian yang pertama yang tadi adalah area atau wilayah yang menguasai manusia. Nah, di sini hal ini berkaitan dengan nizamul wujud atau sunnatullah. Misalkan bergantinya siang dan malam hari itu adalah sesuatu sunnatullah yang kita tidak boleh tak boleh mengubah hal itu. Kita hanya boleh melihat, menerima, yaitu adalah ketetapan Allah. Itu adalah kekuasaan Allah. Kemudian kita sebagai seorang manusia, ketika kita lahir, kita tak dapat memilih kita nak dilahirkan dari orang tua yang mana, kita tak dapat memilih dilahirkan di tempat yang mana. Itu adalah sebuah ketetapan Allah yang itu harus kita terima. Dan kita tak akan dipertanggungjawabkan, dan kita tak akan dipertanyakan kenapa misalkan kamu lahir di Indonesia, kenapa kamu lahir di Malaysia, kenapa kulit kamu warna putih, kenapa kulit kamu hitam. Itu adalah ketetapan yang kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuklah kita sebagai seorang manusia, kita tak dapat terbang, kita tak dapat berjalan di atas air dengan badan kita sendiri. Ya, itu adalah sunnatullah yang tak dapat kita ubah. Nah, tetapi ada area yang menguasai kita yang tak berkaitan dengan sunnatullah, dan kita juga tak akan dimintai pertanggungjawaban. Misalkan apa? Misalkan ada musibah yang menimpa kita. Misalkan ada seseorang niat dia nak menembak burung, tapi tembakan itu tak sengaja malah menembak orang lain sehingga meninggal. Nah, itu adalah sesuatu yang menguasai manusia yang kita tak boleh buat apa karena tak sengaja, dan kita pun tak akan dimintai pertanggungjawaban. Atau misalkan kita terjatuh dari tebing tinggi misalkan, kemudian selepas terjatuh kita menimpa orang pula, kemudian orang itu pun meninggal. Nah, itu juga sesuatu yang tidak kita kuasai, ya. Itu juga adalah ketetapan Allah, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hal itu. Tetapi ada satu lagi area yang tadi, area atau wilayah yang kita kuasai, di mana di situ Allah memberikan kita pilihan. Kamu nak memilih taatkah atau kamu memilih maksiat? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk menimbang, untuk memilih, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Termasuklah misalkan ibu-ibu, bapak-bapak datang ke surau ini. Itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang ada pada wilayah yang kita kuasai. Kita boleh tak memilih nak pergi dan tak pergi? Boleh. Kita nak di rumah atau nak di surau, kita boleh memilih. Atau misalkan kita hari ini dalam menjalani keseharian kita nak mandi atau tak mandi,
itu pilihan kita. Kita nak masak, tak nak masak, pilihan kita. Kita nak melakukan sholat atau tak, itu juga pilihan kita. Nah, manusia di sini diberikan kebebasan untuk memilih. Akan tetapi yang harus kita ingat adalah kebebasan di sini bukan kebebasan yang mutlak. Ya. Bukan kebebasan yang bebas silakan, nak memilih taat maksiat terserah kamu punya pilihan, bukan. Karena di sini kita sudah tadi ya, kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita pun sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk taat terhadap perintah-perintah Allah. Maka akal kita ini kita gunakan untuk memilih sesuatu yang baik-baik saja. Tadi misalkan antara kita nak pergi ke sini atau di rumah, kita boleh menimbang dengan akal kita. Kalau kita di rumah saja, mungkin hanya duduk-duduk saja. Tapi kalau misalkan kita pergi ke majelis ilmu, insya Allah mendapatkan pemahaman yang baru, dapat pahala berkumpul di majelis ilmu, ya, dapat pahala bersilaturahmi. Jadi di situ antara memang di rumah pun boleh, tetapi ada ternyata ketika kita pergi ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapatkan. Atau misalkan terkait dengan ibadah. Boleh kita tadi memilih nak sholat duha atau tak sholat. Itu adalah pilihan kita. Tetapi kita ini diajarkan bahwa sebagai seorang muslim tadi kita harus beramal. Maka pilihlah pilihan-pilihan yang baik. Pilihlah pilihan-pilihan yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Jadi jangan jadikan perasaan kita sebagai petunjuk atau penunjuk amalan kita. Jangan ikut suka hati, tapi pikirkan dengan logika gitu ya, dengan akal kita. Dan akal kita ini boleh berpikir, boleh menimbang sesuatu ketika sudah ada maklumat, setelah ada pengetahuan. Akal atau pikiran kita yang kosong, yang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, dia sulit untuk berpikir. Makanya kenapa kita harus menuntut ilmu, supaya kita tahu, supaya kita memberi asupan terhadap akal kita, supaya kita bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah. Gitu. Jadi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memang diperintahkan untuk beribadah. Tapi beribadah saja tak cukup, kita juga harus berilmu. Karena beribadah tanpa ilmu, khawatir kita terjatuh kepada ibadah yang salah. Begitupun ilmu tanpa ibadah juga akhirnya, atau ilmu tanpa amal, akhirnya ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi harus kedua-duanya. Makanya dalam doa kita tadi ada salah satu doa, Allahumma ja'alna bisyar'ika alimin. Ya Allah, jadikanlah aku ini faham terhadap syariatmu. Yang pertama kita tahu, kita faham terhadap syariat-syariat Allah. Kemudian tak berhenti di situ doanya. Allahumma ja'alna bisyar'ika alimin wa bima 'allimna amilin. Dan terhadap apa-apa yang engkau ajarkan kepadaku, maka aku mengamalkannya. Jadi tak cukup difaham saja, tak cukup ditahu saja, tapi juga harus mengamalkan. Wa bima 'allimna amilin wa fi 'amalina mukhlisin. Dan terhadap perbuatan-perbuatan kami ini, kami termasuklah orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi ada 3 poin penting di sini ya. Yang pertama kita harus paham ilmunya. Kemudian yang kedua kita harus beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, dalam setiap amalan, perbuatan kita harus menjadi orang yang ikhlas. Karena hanya amalan yang ada ikhlas saja yang Allah terima. Kalau amalan kita ini tersebab sesuatu hal, tersebab ingin dilihat orang lain sebagai orang yang alim, misalkan ingin dilihat orang lain sebagai seorang yang abid, ahli ibadah. Nah ini amalan yang tidak mukhlis. Amalan yang tidak karena Allah. Jadi pastikan dalam beramal itu kita niatkan, kita bersihkan hati kita. Ya Allah, aku melakukan hal ini karenamu ya Allah.
Begitupun dengan ketika kita melakukan aktivitas di rumah, kita masak, kita bersihkan rumah, kemas rumah, kita setrika baju, basuh baju, kita niatkan, ya Allah, aku melakukan ini karena Allah, supaya menjadi ibadah. Karena kita berharap semua amalan kita, perbuatan yang kita lakukan itu termasuk ibadah. Jadi kalau dianggap itu sebagai ibadah, pertama niatkan karena Allah. Meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan rumah, bukan sholat, misalkan bukan ibadah, tapi hal itu bisa bernilai ibadah. Niatkan karena Allah. Kemudian cara yang kita lakukan untuk melakukan pekerjaan atau amalan tersebut adalah caranya yang benar. Dan untuk mengetahui bagaimana kita beramal ini sudah benar atau salah, harus dengan ilmu. Betul. Nah, kemudian di sini udah pukul 10 ya. Sampai 10:30 ya. Nah, manusia dalam kehidupan ini hendaknya berusaha untuk menapaki jalan yang baik dan mengambil sebab-sebab demi terwujudnya amal solih yang akan memberikan kebaikan bagi agama maupun dunianya. Jadi seorang muslimah, dia yang memiliki keimanan yang kuat, ya, dia akan berusaha untuk memilih, untuk menapaki jalan-jalan yang baik saja. Dia tak akan melangkahkan kakinya kecuali kepada tempat yang baik. Dia tidak akan melihat sesuatu kecuali itu adalah perkara yang baik. Dia tak akan mengucapkan perkataan kecuali perkataan itu adalah perkataan yang baik. Dia tak akan menggunakan tangan dia untuk hal-hal yang tak Allah sukai. Dia hanya akan menggunakan anggota badan dia untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan padanya, menyadari bahwa dia seorang yang lemah, yang selalu memerlukan pertolongan, bantuan, bimbingan dan keridhoannya. Bagi seorang muslimah yang tadi keimanannya kuat kepada Allah, maka dia akan kuat juga tawakalnya, penyerahan dirinya kepada Allah. Kita sebagai seorang makhluk memiliki sifat terbatas. Lain dengan Al-Khaliq, pencipta yang dia tak terbatas. Tapi manusia ini sangat terbatas kemampuannya. Bahkan saat ini pun, boleh tak kita pandang apa yang terjadi di luar sana? Gaza misalkan. Apa yang terjadi di saat ini sekarang di sana? Betul. Kita tak pasti, tapi dengan Masya Allah ya, dengan kekuatan media saat ini kita boleh tahu apa yang terjadi di Gaza. Tapi berkaitan dengan manusia ini sifatnya terbatas, kita tak dapat mengetahui apa yang terjadi di luar sana ketika saat ini. Kita hanya mengetahui apa yang ada di depan mata kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Allah tak terbatas, sedangkan kita ini kemampuannya terbatas. Maka di sini manusia tak boleh merasa sombong, tak boleh merasa serba boleh, tak boleh gitu ya. Kita justru harus merasa lemah. Kita harus merasa kita perlukan Allah yang tak terbatas. Ketika kita beramal, ketika kita berusaha, entah itu mengusahakan apapun itu dalam kehidupan kita, berusaha mencari rezeki, menjaga anak, ya, apapun itu kita harus bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang sebaik-baiknya pengatur kehidupan kita. Kita kadang sudah mengatur nih, plan A, B, C, nak melakukan ini dan itu, tetapi ternyata tak jadi karena keterbatasan kita. Atau misalkan kita tengah anak-anak misalkan ya, sekolah, tengah menjalani pemeriksaan, kemudian dia pun menyandarkan hasil usaha dia kepada kemampuan dia.
Aduh, saya tadi malam bahkan sebulan yang lepas saya dah belajar sungguh-sungguh, saya dah memahami materi itu, maka saya yakin kepada diri saya boleh melakukan ini, saya boleh menjawab soalan-soalan ini. Dia bersandar kepada dirinya. Ini adalah hal yang salah, tak boleh. Karena boleh jadi dia yakin jawaban dia benar, ternyata hasilnya tak baik gitu. Dan ini sering terjadi. Dulu kalau misalkan kita sekolah di Mesir, saat belajar di Mesir, ada orang-orang yang mereka ditakdirkan, maksudnya apa ya, sibuk dengan urusan membantu orang lain, ada kawan rumah yang sakit sehingga dia harus pergi hospital menjaga anak yang sakit, sedangkan dia tengah dalam pemeriksaan. Sehingga ketika dia menjaga orang lain yang sakit, sehingga dia tak dapat belajar. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, dia tawakalnya sangat tinggi. Dia menyerahkan kepada Allah. Dia berusaha semampu dia menyerahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Ternyata Allah tolong, Allah bantu, Allah berikan kenajahan, keberhasilan kepada pemeriksaan dia. Tapi ada orang yang dia merasa bangga dengan usaha dia merasa dirinya cerdas, dia mampu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata nilainya atau hasilnya, natijahnya tak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi Allah itu maha berkehendak. Kita tak tahu apa yang terjadi di belakang upaya kita. Boleh jadi dokter atau dokterah ketika melihat jawaban soalan kita itu, mungkin ada jawaban yang beliau tak terlihat, atau ternyata tiba-tiba tak sesuai jawaban itu dengan keinginan dokterahnya, akhirnya nilainya pun dapat kecil. Maka biasanya kalau saya pribadi ketika keluar dari ruang ujian, saya akan mengucapkan dalam hati, ya Allah, saya serahkan hasilnya kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya, ya kan, yang penting kita sudah berusaha, kita bertawakal. Macam itu. Jadi dalam hal apapun kita dalam kehidupan, dalam berumah tangga, kita jangan menyandarkan, jangan bersandar kepada makhluk. Misalkan dalam rumah tangga gitu ya, kita menyandarkan harapan-harapan kita kepada pasangan kita. Atau kita misalkan menyandarkan harapan kita kepada anak kita. Dalam menjaga anak-anak kita, misalkan kita bersandar kepada usaha kita, saya sudah mendidik anak saya dengan baik, saya sudah mengajarkan perkara-perkara yang betul terhadap anak-anak saya, maka insya Allah saya yakin dengan usaha yang saya buat nih, anak saya akan selamat ketika bergaul di lingkungan luar misalkan. Ternyata apa yang terjadi? Di lingkungan luar, pergaulan hari ini boleh kita lihat seperti apa gitu ya. Yalah, banyak ya case-case yang terjadi gitu ya di kalangan anak-anak sekolah menengah yang dia banyak melanggar hukum syara, bahkan terjadi hal-hal yang tak kita inginkan. Kalau kita bersandar kepada upaya kita tadi, sudah betul menjaga anak kita, ternyata terjadilah sesuatu yang kita tak inginkan. Akan macam mana? Berarti kan salah gitu ya kita bersandarnya itu. Jadi kita kena bersandar kepada Allah. Saya sudah melakukan upaya yang baik, tapi sebaik-baik penjaga itu adalah Allah. Maka kita jangan lupakan sebagai orang tua, kita harus senantiasa memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah untuk menjaga anak cucu kita. Karena kita tak tahu apa yang terjadi di luar. Kita tak tahu dia bergaul dengan siapa, dia bertemu, berteman, berkawan dengan siapa, dengan orang-orang yang baik kah, dengan orang-orang yang tak baik kah, kita tak pasti. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau sebaik-baiknya pelindung, lindungilah anak-anakku. Nah, kemudian jika kita lihat bagaimana dulu kisah dari Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini adalah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dulu ketika Ibunda Hajar beserta Ismail yang masih bayi dihantar ke padang pasir, dihantar ke Mekah yang saat itu tak ada penduduk yang duduk situ. Ya, yang mana kondisinya gersang, panas, tak ada air. Tetapi di situ Ibunda Hajar karena beliau faham ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim pun
faham ini adalah perintah Allah, meskipun dia Nabi Ibrahim berat gitu ya untuk melepas istrinya, anaknya bersendirian di sebuah tempat yang tak ada orang di sana, tetapi karena keimanan yang kuat mereka kepada Allah, karena tawakalnya Ibunda Hajar yang Masya Allah sekali gitu ya, akhirnya mereka boleh melewati hal tersebut. Bagaimana seperti yang kita ketahui di situ tak ada air. Bagaimana upaya Ibunda Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 7 kali gitu kan ya. Kemudian didapati air Zam-Zam. Kalau misalkan Ibunda Hajar pada saat itu mengeluh, tidak berserah diri kepada Allah, maka dia sudah tak akan terima gitu ditinggalkan oleh suaminya di tempat yang tak ada seorang pun tinggal di sana gitu. Tapi karena keimanan, ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho ya, dengan keputusan tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwasanya demikianlah ketegaran seorang wanita yang tetap abadi gitu ya. Pada hari ini kita boleh melihat ya ketika kita melakukan umroh atau haji, bagaimana perjuangan Ibunda Hajar, kita dapat hari ini meminum air Zam-Zam, melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Itu adalah sebuah pengorbanan dan bukti dari keimanan yang kuat terhadap Allah dari Ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh keterjagaan iman ini telah memberikan buah yang sangat menakjubkan bagi kehidupan kaum muslimin dan muslimah. Sebab ia membangun nurani, mengasah perasaan, menyadarkan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi apa yang terendap di jiwa, dan ilmunya menyelimuti seluruh manusia dimanapun mereka berada. Jadi ini yang harus kita yakini juga, bahwasanya Allah itu melihat setiap gerak-gerik kita. Allah melihat setiap perbuatan aktivitas kita. Walaupun aktivitas itu kita sembunyikan, kita tutup rapat-rapat, tak ada seorang pun yang tahu selain diri kita, tapi kita kena ingat bahwa Allah itu Maha melihat. Allah mengetahui segala yang disembunyikan ataupun dizahirkan. Nah, semoga dengan kesadaran kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, sehingga kita pun boleh memandu diri kita gitu ya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Kita senantiasa ingat Allah melihat, karena ada rasa malu gitu ya. Ketika kita nak melakukan keburukan, kemaksiatan, kita harus ingat Allah Maha melihat, Allah tahu, Allah sedang memerhatikan kita. Maka akhirnya dengan kesadaran itu pun, yang awalnya kita nak melakukan perbuatan yang tak Allah senangi, akhirnya kita pun tak melakukan hal tersebut. Tapi bagi seseorang yang dia tak merasa diawasi oleh Allah, dia tak meyakini Allah itu melihat dia, maka itu dia akan dengan mudahnya melakukan keburukan-keburukan. Jadi kita harus senantiasa merasa diawasi, harus senantiasa memiliki kesadaran hubungan dengan Allah. Kita hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita sebagai seorang mukminah, ya, sebagai seorang muslimah dapat terjaga perbuatan-perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab.